We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Mas Rizky, seorang pendiri studio Kriya Tekstil yang sering mengadakan Sore, Mas workshop Toyo. di Jakarta. Creative Hub. Creative Hub. Oke. Iya. Nah, Mas Rizky, apa perbedaan shibori dan jumputan, Mas? Silakan. Mungkin kalau misalnya untuk teknik, sebenarnya untuk shibori dan jumputan ini dia agak mirip sebenarnya, mirip-mirip. Karena kan dia sama-sama konsepnya itu diikat lalu dicelup. Nah, cuman perbedaannya apa? Kalau misalnya untuk yang shibori ini asalnya dari Jepang. Kayak gitu. Mas ini nggak apa-apa ada suara ini? Nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya jumputan, itu dia asalnya dari Pulau Jawa. Kayak gitu. Itu perbedaan dari asalnya. Nah, cuman kalau misalnya di Indonesia sebenarnya kita nyebutnya ada berbagai macam nama. Kalau jumputan itu dia khas Jawa, kalau di Kalimantan kita nyebutnya sasirangan, sedangkan kalau misalnya di Sumatera itu kita nyebutnya adalah cinde. Kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya si shibori ini dia adalah seni menghias kain khas Jepang. Itu pertama perbedaannya. Terus dari segi teknik, kalau misalnya untuk shibori ini dia tekniknya sangat banyak beragam. Jadi dia tekniknya nggak cuma kan kalau jumputan kan kita kalau misalnya ngecek di batik jumputan dia biasanya ada motifnya tuh kecil-kecil, bulat-bulat kayak gitu ya. Nah itu jumputan. Sedangkan kalau misalnya shibori ini dia tekniknya ada banyak dan motifnya beragam sekali. Itu. Terus kalau misalnya untuk signature warnanya, kalau shibori ini dia signature-nya adalah biru. Kalau misalnya Mas ataupun teman ini lihat searching di Google atau di Pinterest tentang shibori, dia keluarnya pasti kan semuanya biru tuh ya. Nggak ada yang warna-warna lain. Nah, itu ciri khas signature warna shibori. Sedangkan kalau misalnya untuk jumputan, dia kan asalnya dari Pulau Jawa nih. Nah, kalau Pulau Jawa itu dia cirinya kan warna-warna gelap. Kalau misalnya kita lihat batik Jawa tuh warnanya coklat, merah gelap. Nah, itu khas Jawa. Sama seperti jumputannya juga, dia warnanya pasti warna gelap. Kayak gitu. Itu sih 3 perbedaan dari segi asal muasal, nama, teknik, dan signature warnanya. Kayak gitu. Nah, Itu sih beda. Nah, shiborinya Mas Riki ini apakah kompatibel dengan yang di Jepang, Mas? Apakah kualitasnya bisa menyamai yang di Jepang? Nah, kalau misalnya untuk kualitasnya, tentu secara teknis sama sebenarnya. Secara teknis sama. Karena kan yang namanya teknik membuat sesuatu karya, itu pasti teknisnya sama. Diginiin, step 1, step 2, step 3. Secara teknis sama pasti. Cuman yang namanya hasil buatan tangan, karena kan ini buatan tangan manusia ya, bukan mesin. Nah, mungkin hasilnya yang akan sedikit berbeda. Hasil rupanya, bentuknya, motifnya. Itu yang berbeda. Kalau misalnya kita pergi ke Jepang langsung, biasanya shibori Jepang itu dia motifnya kecil-kecil, detail banget. Nah itu mungkin karena memang ciri khas sana dan pengrajin sana udah terlatih dari dahulu, dari nenek moyangnya, udah terbiasa bikin shibori. Sedangkan kalau misalnya yang aku pribadi, kalau aku pribadi kan aku bikin koleksi baju juga tuh ya. Nah itu aku bisa yakinin shiborinya sama, kualitasnya sama yang di Jepang. Cuma kalau misalnya untuk kelas-kelas yang aku buka untuk teman-teman sekalian ataupun masyarakat umum, biasanya aku cuman buka kelas-kelas teknik yang basic. Jadi teknik-teknik yang khusus yang mencirikan shibori kan detail segala macam itu biasanya aku hanya untuk private aja dan untuk produk aku sendiri. Tapi kalau misalnya untuk kelas-kelas yang dibuka untuk umum, kelas-kelas reguler biasanya aku cuma mengajarkan teknik-teknik basicnya aja gitu Mas paling. Nah, Mas, ada berapa macam motif shibori itu? Silakan.
Nah, kalau misalnya untuk ditanya, dia itu kalau Shibori dengan batik sebenarnya nah kalau misalnya batik kan dia tekniknya itu ada teknik, namanya apa, teknik, ditulis, dicap, lalu dicolet. Kalau batik kan itu ya. Nah, kalau misalnya Shibori ini kita nggak ditulis, nggak dicap, dan nggak dicolet juga. Nah, kalau Shibori ini kita tekniknya itu ada misalnya salah satu contoh aku bawa contohnya, aku contohin. Wait, nah misalnya ini aku ada contohnya, ini adalah Shibori nih, ini kayak gini. Nah, ini. Aku mungkin jelasin satu persatu jenis-jenis contohnya dan nama-namanya. Nah, kalau yang lingkaran ini dia namanya kalau di Jepang itu teknik kanoko gitu. Nah, ini namanya motif kanoko. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk yang ini, yang detail ini namanya motif honeycomb shibori. Nah, kalau yang ini, yang banyak seperti jaring laba-laba ini, dia namanya adalah kumo shibori. Nah, terus lanjut, nah kalau yang ini nih, truk ini, sebenarnya ini adalah, tie-dye. Nah, cuma kalau misalnya kita searching di Shibori juga dia akan keluar teknik abstrak ini. Nah, cuma untuk nama khususnya, ini aku belum ini. Jadi kalau yang Shibori tadi ada Kumo, Hanko, Neikom Shibori, dan ini adalah Itajime Shibori nih contohnya. Nah, ini kotak-kotak kayak gini. Ini buat tantangan, kayak gini, tak rapi kayak gini. Ini namanya Itbori. Nah, ini juga sama contohnya Itajime Shibori, cuman beda, dia kayak gini. Nah itu. Nah secara teknik, sebenarnya kalau teknik Shibori ini dia ada apa aja, itu dia ada teknik lipat, ada teknik gulung, ada teknik serut, ada teknik jahit, juga ada teknik, cubit. Nah, ada 5 teknik dasarnya itu. Nah, cuma kalau misalnya motif-motifnya seperti yang tadi aku sebutkan, itu banyak motifnya nama-namanya. Nah, kalau yang Itajime ini, dia adalah teknik lipat. Ini namanya seni melipat kalau di Jepang itu. Ini nih untuk mendapatkan motif yang repetisi seperti ini, pengulangan. Ini kan diulang-ulang nih motifnya, direpetisi. Nah, ini adalah hasil seni lipatan kain. Jadi ada teknik lipatannya untuk mendapatkan motif yang repetisi seperti ini. Kayak gitu. Ini namanya Itajime Shibori motifnya, lalu tekniknya adalah teknik lipat. Kayak gitu. Nah, kalau yang ini yang tadi sebelumnya aku sebutin, ini honeycomb, nama motifnya, tapi ini tekniknya adalah teknik gulung. Nah, ini teknik gulung lalu serut. Dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, kalau misalnya yang ini, dia tekniknya seperti jumputan, cuma dicubit aja, lalu di-cut. Nah, kalau misalnya yang ini, yang garis ini kalau misalnya di Jawa sebutnya motif rintik. Jadi kayak rintik-rintik hujan gitu lah. Nah, ini kayak gini, ini adalah tekniknya itu dia dilipat, lipat kita selalu ikat. Nah, itu ini sebenarnya mirip dengan tie-dye. Cuma kalau misalnya di Indonesia kita nyebutnya ini motif rintik. Kayak gitu. Jadi secara teknis kita cuma ada kalau di Shibori itu ada teknik lipat, teknik gulung, teknik serut, teknik jumput, sama teknik namanya teknik cetak, tuh. Jadi 5 itu aja. Kalau misalnya motif-motifnya namanya itu beragam yang tadi, kayak gitu. Nah, apakah apakah ada kalau istilah Jawanya apakah ada pakemnya untuk selembar selembar kain itu ada pakemnya apa enggak? Nah, Atau boleh dikombinasi atau motif apa saja yang boleh dikombinasi begitu? hmm. Nah, kalau misalnya kita di batik kan dia bisa ada kan mengenal namanya simbol makna ya, kayak gitu. Misalnya motif ini tuh nggak boleh dicampur sama ini, motif ini nggak boleh ini. Sebenarnya kalau di Jepang, karena dia adalah seni menghias kain, sebenarnya sama aja kayak batik menghias kain. Cuma kalau misalnya untuk pakem-pakemnya mungkin secara tradisional, untuk shibori ini dia lebih ke menghias kain aja, dia nggak terlalu ada pakem harus di motif ini nggak boleh campur ini, motif itu enggak. Jadi kalau misalnya kita lihat ke, pasar tradisional di Jepang ataupun ke pasar modern ataupun karya-karya shibori di Jepang, itu biasanya mereka dikombinasi tekniknya, nggak cuma satu. Jadi bisa kita kombinasiin, apalagi kalau zaman sekarang menurut aku, penting banget buat kita bisa, mengembangkan teknik itu. Karena apa, kalau misalnya kita tetap ngikutin misalnya dari zaman dulu tekniknya ini aja, itu aja, nggak kita kembangin, yang namanya budaya itu bakalan kelap atau kan, namanya apa ya, ketinggalan zaman gitu. Jadi menurut aku paling penting banget untuk kita bisa ngekombinasi, mengkreasikan, mengupgrade teknik itu. Cuman secara dasarnya nggak berubah nama teknik, asal muasalnya dan bentuknya, kayak gitu sih. Jadi menurut aku, untuk kita kombinasikan kayak ini kan kombinasi nih, kayak gini ada campur-campur, itu nggak apa-apa sebenarnya, kayak gitu Mas.
Nah, apakah setiap motif itu ada artinya masing-masing? Mmm, oke. Nah, kalau misal untuk ada artinya tentu benar ada, cuma kalau misal di Jepang ini biasanya dia adalah, lebih ke istilahnya. Misalnya kalau misal untuk Arashi, dia itu lebih ke Arashi itu bisa contohnya seperti apa ya, dia lebih ke abstrak cuman garis-garis. Itu Arashi, biasanya bisa teman-teman nanti bisa cek di internet, Arashi Shibori. Mungkin kalau itu salah satunya adalah alasannya kenapa disebut nama Arashi, dia itu artinya adalah mengalir, seperti air, gitu. Nah, makanya dia ada sebuah maknanya maknanya kalau misalnya Arashi ini dia melambangkan sebuah kehidupan sebenarnya. Makanya kalau misalnya untuk teknik Arashi dia bentuknya kan dia seperti garis-garis mengalir itu, kayak itu. Itu sih Mas, kayak gitu, sekilas-sekilas kayak gitu. Tapi untuk motif yang lain, secara, artian sebenarnya nggak terlalu bermakna banget karena emang mereka cuman khusus teknik penciptaan bentuk aja sih sebenarnya. Kalau kecuali untuk Arashi tadi dia emang karena sering dipakai untuk di motif-motif kimono dan lain, dia maknanya seperti itu. Lebih ke lautan, air lautan dan bentuknya seperti badai laut, seperti kayak gitu. Oh, oke. Nah, Mas Mmm. Riki, apakah banyak studio shibori di Indonesia? Apa hanya Anda saja sekarang ini? Sangat banyak sekali, sangat banyak sebenarnya. Sebenarnya sangat banyak apalagi yang, karena aku pribadi kan aku juga belajar dari pertama aku dari kampus sih sebenarnya, itu dari dosen aku karena dosen aku dia emang, salah satu pendiri Cita Tenen Indonesia. Aku belajar dari salah satu dosen aku, Ibu Cut Kamaril, dari beliau. Terus kalau misalnya untuk di tempat lain, ada banyak sekali studio kriya khususnya shibori kayak gini. Mmm, tapi mungkin kebanyakan karena mereka tuh, lebih banyak senior ya, udah dewasa, udah senior. Jadi mereka nggak terlalu fokus ke sosial media, tuh. Jadi kalau misalnya untuk dicari di sosial media mungkin, mmm, agak susah ketemu, tuh. Kalau untuk yang anak-anak muda nih sekarang nih kebanyakan yang shibori ini, mereka bentuknya bukan studio sih, kayak bukan kan kalau aku kan studio, jadi kelas-kelas bentuknya orang bisa belajar. Nah, kalau misalnya untuk yang orang-orang yang aku lihat, mereka biasanya fokusnya ke, eee, berupa ini sih, output-nya kayak produk, fashion, gitu-gitu. Kebanyakan yang anak-anak muda mereka menciptakannya produk, bukan studio ataupun kelas-kelas kayak yang aku bikin gini. Cuma kalau misalnya kelas-kelas biasanya, yang ngadain sebenarnya banyak di luar sana, cuman karena, jarang terlihat di sosial media, karena kan mereka kebanyakan senior ataupun pengrajin-pengrajin, jadi mereka nggak aktifnya di sosial media, itu sih jadi sebenarnya banyak banyak banget kok Mas, gitu. Oh, banyak banget, oke. Banyak banget. Nah, selain pembelajaran shibori, apakah Anda menjual produk yang sudah yang siap pakai? Saya juga menjual, jadi kalau misal untuk kan karena aku bikin kelas, jadi aku perlu memastikan bahwa apa yang aku ajarkan emang benar-benar bisa diterapkan, kayak gitu. Makanya aku bikin yang namanya produk output-nya berupa fashion seperti yang aku pakai ini kaos. Jadi kalau misal untuk Studio Kriya ini kita membuat produk berupa kaos, kemeja, dan tote bag-nya. Aku ada contohnya, bentar. Nah ini tote bag-nya contohnya, nah ini juga tote bag Shibori. Nah, jadi produknya ada tote bag, ada kemeja, ada kaos, ada scarf juga. Cuma biasanya kalau misalnya untuk scarf ataupun kain, biasanya kita nerima custom aja permintaan. Tuh, makanya kalau misalnya kita bikin kelas untuk meyakinkan peserta kita, biasanya kita bawa produk kita, kasih tahu ke mereka kalau misalnya output-nya berbagai macam dan emang jenis warna, jenis tekniknya yang teman-teman pelajari di kelas Studio Korea ini emang bener-bener bisa terpakai loh, kayak gitu. Makanya itu menurut aku penting banget sebagai kreator ataupun kita seniman ataupun kriawan punya produk, karena menurut aku sejago apapun kita, sepintar apapun kita di suatu bidang, kalau misalnya kita nggak punya karya, itu kurang, bukan improve ya, kurang terbuktikan gitu, ilmunya kurang teraplikasikan. Jadi orang nggak bisa lihat, bukti nyatanya seperti apa, aplikasinya seperti apa, kayak gitu. Jadi aku punya untuk produk. Oke, oke. Nah, kelas pewarna alami dan kelas shibori apakah berbeda? Nah, kalau misalnya untuk pewarna alami dan shibori, tentu beda. Nah, bedanya apa, kalau misalnya di Shibori ini dia sebenarnya, warnanya khususnya biru, Mas, kayak gitu. Kalau misalnya di kelas pewarna alami untuk studio kriya ini karena kita kan, studio kriya kriya tekstil. Nah, jadi kita fokusnya di berbagai macam tekstil art atau seni tekstil yang berhubungan dengan tekstil. Contohnya ada misalnya salah satunya adalah natural dye pewarna alami, ada, teknik Shibori, ada, eco printing,
ada marbling dan lain sebagainya yang kita fokus di tekstil, di mana tekstil itu kan ada baik beragam seperti aku tadi bilang beberapa tadi. Nah, untuk perbedaannya kalau misalnya untuk yang natural dye ini, kelas pewarna alami ini, kita hanya mengajarkan ke peserta, apa namanya, cara membuat pewarna alami, kayak gitu. Karena kan emang, sekarang tuh emang untuk membuat pewarna alami ini sebenarnya ilmunya agak susah dicari. Karena orang-orang kan sekarang lagi zaman namanya sustainable fashion, seni berkelanjutan, ramah lingkungan dan lain-lain. Nah, makanya kami Studio Kriya ini membuka kelas tentang pewarna alami. Sebenarnya sebelumnya, dasarnya aku ini adalah base-nya aku, pendidikan aku adalah seni pewarna alami, kayak gitu. Nah, makanya untuk pengaplikasiannya, kita menggunakan teknik Shibori untuk pengaplikasian warna alami ini. So, kalau misalnya untuk warna alami, kelasnya ini dia hanya fokus ke pembuatan warnanya. Kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya di kelas Shibori kita hanya fokus dan yang dipelajari itu hanya teknik-tekniknya aja, kayak gitu Mas perbedaannya. Nah, selain warna kuning, warna apa ya atau selain warna kuning dan biru, warna apa biasanya kalau di pewarna alami? Oke. Kalau misalnya untuk pewarna ini sebenarnya semua bisa kita dapatkan. Misal contoh untuk warna hijau, nah aku mungkin jelasin tentang dasarnya dulu ya. Nah untuk warna alami itu kita ada 2 proses, ada proses pertama itu namanya ekstraksi, lalu yang kedua adalah fermentasi. Nah 2 proses. Nah untuk kedua 2 proses ini, yang pembusukan dan ekstraksi ini, dia beda bahan juga. Nah, untuk bahan yang fermentasi ini ada satu yang paling khusus, dia adalah indigo vera namanya, nama bahan alamnya. Nah, itu dia sebenarnya sejenis daun. Teman-teman bisa searching di Google ataupun di Pinterest, indigo vera tuh bentuknya seperti apa. Itu ada macam-macamnya bentuk daunnya. Nah, itu dia prosesnya proses pembusukan untuk mendapatkan zat warnanya. Jadi daunnya itu kita rendam dulu beberapa hari, bisa 7 hari, 5 hari. Habis itu kita ambil proses yang sudah busuk itu daunnya busuk, baru kita ambil ekstrak airnya. Itu namanya proses fermentasi. Yang namanya itu kita pakai zat warnanya adalah zat indigo vera itu berupa daun. Nah, untuk yang proses ekstraksi ini, itu hampir semua bahan bisa kita sebenarnya. Kecuali yang fermentasi tadi dia contohnya indigo vera. Nah, kalau ekstraksi ini contohnya apa kalau misalnya warna hijau? Nah, sorry, yang indigo vera tadi dia ada penghasil warna biru. Tuh Mas, jadi warna biru itu kita dapat dari indigo vera, kayak gitu. Nah, untuk ekstraksi ini contohnya itu ada banyak sekali. Kalau warna hijau, misalnya hijau itu kita bisa dapatkan dari daun mangga. Itu kita ekstraksi dengan cara apa? Ada 2 cara sebenarnya. Ada dengan cara direbus, satu direbus, lalu yang kedua dengan cara diekstrak, apa namanya, di blender. Tuh, jadi kita ambil ekstraknya, kayak gitu. Untuk warna hijau itu contohnya kita ada daun mangga, daun suji, ataupun dedaunan lainnya yang punya pigmen warnanya. Tapi nggak semua daun harus kita coba, tapi yang paling pasti ada daun suji sama daun mangga, itu paling pigmen warnanya paling banyak, kayak gitu. Terus biasanya sering ada nih yang nanya peserta, "Mas kalau daun mangga gimana ya?" Daun mangga, sorry. Daun apa, daun yang wangi itu kok, daun pandan. Nah, kalau daun pandan sebenarnya bisa, cuman menurut aku itu sayang banget karena kan itu bahan makanan ya, dan dia bukan limbah. Sayang banget kalau misalnya kita buang-buang daun pandan buat diekstraksi buat kain, itu menurut aku sayang. Jadi makanya aku sarankan untuk warna hijau itu, kita dapetin dari daun mangga ataupun daun suji, gitu. Terus warna merah ini kita dapatkan dari namanya kayu secang. Nah, mungkin kalau pernah dengar di jamu, itu dia bisa buat jamu juga. Nah, kayu secang ini dia bentuknya kayu ataupun kulit kayu, kita ekstraksi dengan cara direbus. Jadi ya kalau kayu ini dia nggak bisa di blender ya, harus direbus kalau kayu. Jamu ini Tuh, yang terus dipakai, iya bener, bahan jamu, betul. ya ya ya. Secang. Terus lanjut ke warna kuning. Warna kuning ini kita bisa dapetin dari kayu kuning, direbus juga itu kayu kuning, itu ada nama pohonnya. Terus ada juga dari, umbi apa sih namanya, yang kuning-kuning itu kunyit. Nah, Nangka juga kunyit. bisa ya, nangka? Kalau nangka nggak bisa, Eee, nggak, dia soalnya anu, pigmen warnanya. Apanya? batangnya nangka? Batangnya nangka nggak. Oh, enggak ya? Mungkin kalau misal untuk, ukurannya kali ya Mas, kalau misal ukurannya banyak baru bisa. Cuma kalau misal untuk batang nangka dia kalau misal untuk sedikit, karena kan kita eksplorasinya buat teman-teman yang bikin di rumah ya. Jadi aku sebutinnya yang gampang aja yang kita butuh sedikit. Nah, jadi kalau misal untuk warna kuning ini kita bisa pakai kunyit, bisa pakai kayu kuning. Mungkin kalau nangka mungkin ini sepertinya bisa, cuma hanya kayaknya harus 1 kilo
1 kilo deh Oh ukurannya buat iya, dapetin untuk nangka yang gede harusnya, soalnya mhm, tengahnya coklatnya. iya itu. Itu masih Jadi dipakai di Thailand itu? nah, Ya mungkin ya harus ya. ekstraksinya harus butuh banyak bahannya, kayak gitu. Nah, untuk terakhir, warna apa lagi ya? Warna ungu. Nah, warna ungu Ungu. dan warna pink ini, kita bisa dapetin dari ekstrak, kulit apa namanya, kulit avocado, apa sih namanya, alpukat. Nah, kulit Oh dan bijinya, oh, tuh, oke. kulit dan bijinya. Nah, itu kita rebus, nggak bisa kita blender, harus kita rebus supaya dapat warnanya. Cuman, untuk yang alpukat ini dia warna pinknya itu cocoknya hanya untuk di kain, apa namanya, kain sutra, karena dia bahannya menyerap. Kalau misalnya kita coba di kain katun atau kain rayon, dia warnanya nggak akan sepekat di kain sutra, kayak Wow gitu. wow, amazing ya. Nah, apakah Nah, oke, kan Anda ambil jurusan pewarnaan ini. Apakah hmm, ini sudah masuk ke industri? Warna alami ini apakah sudah masuk ke industri kalau di Indonesia? oke. Sangat sudah sekali sebenarnya, cuman nggak kelihatan, tuh. Nah, banyak sebenarnya brand-brand, apa namanya, brand-brand fashion yang udah brand-nya udah naik banget, namanya terkenal di mana-mana. Misalnya aku kasih contoh Suku Home. Nah, itu aku kasih sebutin aja salah satunya Suku Home. Nah, dia itu sebenarnya brand yang base di Australia. Cuman dia ini pakai pengrajin Indonesia di Bali. Tuh, mereka menggunakan tenaga Indonesia untuk menciptakan produknya mereka, lalu mereka jual di sana. Nah, makanya aku bisa bilang untuk warna alami ini bisa masuk industri, salah satunya brand ini sudah menggunakan bahan warna alami untuk produknya mereka, dan mereka pakai pengrajin Indonesia, kayak gitu. Itu menurut aku, dan brand ini emang benar-benar terkenal di mana-mana untuk di kalangan anak muda, khususnya, mereka-mereka yang emang suka di fashion, kalau Sukom ini, gitu, kayak gitu. Jadi makanya aku bilang, benar-benar udah masuk banget ke industri dan emang sebenarnya cuman nggak kelihatan aja, karena mereka ini jarang untuk menyebutkan, bahannya dari mana, pengrajinnya dari mana, kayak gitu sih. Jadi benar-benar udah ini banget, Wow wow wow. tuh. Oke oke, di sini. Salah satu hal yang ingin kami bagikan adalah proses ya. Apa yang paling penting untuk dipersiapkan sebelum memulai semua proses ini? Mas Edi, Oke. silakan. Nah, mungkin, aku dari awal dulu. Jadi untuk Studio Kriya ini kita punya moto, berbagi proses namanya. Nah, berbagi proses ini menurut aku sangat penting, apalagi kalau kita yang mau belajar di seni ataupun, di tekstil, kita itu penting yang namanya proses. Karena apa? Dengan kita mengetahui proses, kita mengalami proses, kita tahu cara pembuatannya seperti apa, kita mengalami, tangan kita bergerak untuk membuat sesuatu lewat proses itu, kita akan tahu, oh ternyata mudahnya seperti ini, kesulitannya seperti ini, menyenangkan seperti ini, dengan kita mencoba proses itu. Nah, lewat proses itu kita akan tahu, oh ternyata harga kain di luar sana mahal banget, prosesnya seperti ini ya. Oh ternyata kain-kain desainer di sana yang motifnya seperti ini, kok bisa harganya segitu, ternyata prosesnya seperti ini ya. Nah, dengan kita sharing proses, kita akan tahu yang namanya apresiasi seni, kita muncul apresiasi seni itu. Karena kita paham, kita mengalami, dan kita mencoba langsung. Nah itu. Cuma kalau misal untuk teman-teman yang mau bikin shibori di rumah, itu gampang banget sebenarnya persiapannya. Nah, yang pasti pertama teman-teman harus pilih dulu warnanya, mau warna apa ya, mau kuning, hijau, bla bla bla, itu bebas. Tuh, siapin dulu warnanya. Terus kedua untuk bahannya aku sarankan, sangat disarankan sebenarnya, kita menggunakan bahan kain yang alami, seratnya. Contohnya apa? Serat alami itu dia ada 2, nabati dan hewani. Nah, kalau yang nabati ini kita ada katun, ada rayon, ada linen, dia nabati dari tumbuhan, dari kapas ataupun dari serat kayu. Nah, kalau yang hewani ini contohnya apa? Kita ada sutra, ada wol, ada bulu hewan, ada kulit hewan, dan sebagainya yang berhubungan dari, hewani atau hewan. Nah, kenapa aku memilih 2 bahan alami untuk disarankan kita membuat batik, shibori, dan lain-lain, khususnya pewarnaan manual, karena kalau misalnya kita menggunakan kain-kain polyester sintetik campuran, misalnya kayak satin, kayak, bahan-bahan polyester lainnya lah ya, kayak gitu yang campuran, dia menyerapnya akan kurang optimal. Sebenarnya bisa, cuman kurang optimal. Sayang banget kalau misalnya kita udah bikin capek-capek, hasilnya nggak optimal warnanya.
Jadi aku sarankan kita menyiapkan kain untuk yang berserat alami untuk membuat shibori. Nah, selain warna dan kain, kita perlu siapkan alat-alatnya. Nah, contohnya apa, untuk pembuatan motif itu kita hanya membutuhkan karet, tali rafia, dan cetakan kayu. Nah, cetakan kayunya ini, bisa bentuk apa aja, bisa bentuk kotak, segitiga. Nah, misalkan yang tadi aku contoh nih, nah yang ini, ya ini adalah seni mencetak. Nah, ini teknik cetak ya. Nah, ini kita menggunakan cetakan kayu. Jadi dia seni melipat lalu dicetak pakai kayu, dia seperti ini. Tuh, jadi kita bisa pakai Tapi kayu, bisa sebentar, tapi ya. setelah dicetak nggak ngerebes ya airnya ya? Nah, enggak, itu ada tekniknya, kayak gitu, Oke, lipatnya harus khusus, kayak oke, gitu. oke. Ya. Nah itu, jadi kita siapin bisa, alatnya itu karet, tali rafia, sama kayu cetak. Nah, kayunya itu bisa kotak, bisa kayak sumpit gini kan, kayak sumpit nih garis nih. Itu bisa kotak, bisa segitiga, bisa bulat, tergantung kita, kreasi kita, kita bikin ke tukang kayu aja minta bikin, bentuknya apa aja itu bebas, kayak gitu. Terus untuk berikutnya kita menggunakan ember, bebas sih kalau misalnya untuk ember ini opsional, bisa pakai ember, bisa pakai baskom, dan lain sebagainya. Itu sih, sisanya adalah proses paling udah kita bikin-bikin prosesnya, lalu kita langsung jemur dan lain sebagainya. Itu sih sebenarnya alat-alatnya sesimpel itu, kayak gitu. Biasanya berapa lama Mas Rizky dari awal sampai selesai gitu? Hmm. Sampai Nah basah ya? mungkin Sampai oke, ya basah kan, mesti kan basah. mhm, Sebelum dikeringkan? oke. Nah untuk prosesnya kalau misalnya di studio Kria ini kita bikin kelas biasanya hanya 2 jam, karena kita udah nyiapin warnanya, kayak gitu. Tapi kalau teman-teman di rumah, kalau mau bikin sendiri, warnanya otomatis kita butuh waktu yang cukup lama, karena pembuatan warna ini kan kita harus diekstraksi dulu, disaring segala macam, itu paling bisa sekitar 3 jam untuk bikin warnanya. Nah, untuk proses pembuatan motif, misalnya kain-kain kita ikat-ikat segala macam, pencelupan, lalu jemur, itu sangat, singkat sebenarnya. Kalau misalnya kita membuat selendang kayak gini, ini kan selendang nih, panjangnya 180 senti, ini paling cukup sekitar 1,5 jam. Itu kita ikat-ikat, lalu celup, itu sudah selesai. Nah, sisanya baru proses penjemuran dan lain-lain itu menyesuaikan cuaca, kayak gitu. Paling Berarti sesingkat itu sih sebenarnya. kira-kira setengah hari ya? Betul, betul. Oke, oke. Wow, wow. Nah, Mas Riki sudah berapa lama berkecimpung dalam dalam dunia ini, Mas? Nah, kalau aku mulai dari 2015. Nah, kalau pertama kali aku itu tuh awalnya dari proyek dosen. Nah, awalnya aku ngikutin riset segala macam, aku belajar belajar tentang tekstil, belajar tentang serat alam, belajar tentang pewarna alami, itu dari mata kuliah dan aku ikut riset dosen. Itu tahun 2015, workshop pertama aku, itu pada zaman itu tuh belum rame yang namanya workshop, belum rame. Jadi, pada saat itu aku masih namanya, kerja di dosen aku belum bikin studio kriya pada saat itu. Jadi tahun 2015 aku kerja di dosen aku bikin workshop, dan itu karena pada saat itu belum banyak workshop, itu pesertanya langsung 75 peserta pada saat itu. Itu banyak banget dan aku kaget karena kan, pada zaman itu tuh kelas-kelas belum ada segala macam, tapi excited masyarakat itu ternyata luas, banyak banget ya yang ikutan kayak gitu. Nah, sejak awal itu akhirnya datanglah yang namanya, tawaran untuk bikin bazar, ikut bazar segala macam, bikin workshop di mall. Pertama kalinya tuh aku bikin workshop di mall, City Walk Sudirman sama bazar. Nah itu tahun 2015 juga. Nah awalnya itu, sejak itu akhirnya aku berpikir, "Oh ternyata peluangnya di bidang seni tekstil ini luas banget dan ternyata peminatnya banyak," kayak gitu. Makanya setelah bertahun-tahun kemudian aku kerja di berbagai tempat dan aku fokusnya di tekstil juga, di bidang tekstil, akhirnya aku tahun 2020 ini merasa kebetulan ada pandemik tuh, ya kan, pandemik. Nah, pas awal-awal Maret, April tuh. Nah, pada saat itu aku kerja di company lain, di bidang tekstil Shibori juga, kelas-kelas. Nah, cuman gara-gara pandemik akhirnya tempat kerja lama aku tuh drop, nah akhirnya mereka tutup, akhirnya aku putar otak supaya, passion aku ataupun kegiatan aku ini bisa tetap jalan. Akhirnya aku bikin studio karya tekstil aku jalanin sendiri, kayak gitu. Makanya sampai sekarang aku bikin kelas-kelas di studio Kria sejak awal pandemik itu. Dan ngelihat sebenarnya masih tetap excited sih masyarakat ngelihat dan ikutan join-join kelas-kelas kayak gini. Makanya aku tetap seneng dan tetap optimis kalau misalnya untuk kegiatan kayak gini akan terus
terus ada dan terus berjalan kayak gitu. Cuman untuk dari tahun 2015 sampai sekarang aku kan, belajar dari dosen dan ikut riset ke Bali segala macam, ke berbagai tempat. Nah, di situ aku mulai dapat link yang namanya pengrajin. Nah, aku juga pegang-pegang beberapa pengrajin kayak misalnya di Bali Denpasar Barat ini aku pegang pengrajin, di mana dulu awal-awal aku produksi sendiri sebenarnya. Karena kan aku punya ilmunya segala macam, aku bikin sendiri, tapi lama-kelamaan aku merasa, untuk urusan operasional ini aku harus oper ke orang. Makanya aku pakai pengrajin, aku cuman mantau mereka di sana, aku dapetin produk dan aku bikin kelas aja fokusnya, kayak gitu sih. Oke, wow wow. Entrepreneur Betul. ya? Bisa bilang, bisa. Seniman dan entrepreneur. Wow. Terima kasih Mas Riki atas penjelasannya. Wow, amazing Sama-sama. amazing. Nah, tapi di Denpasar Barat tidak ada studionya ya? Cuman rumah pengrajin sih sebenarnya, gitu. Karena sesimpel itu, karena emang untuk studio, karena studio Kriya Tekstil ini aku baru bangun 2020, sebenarnya awalnya mau bikin kantor. Nah, tiba-tiba, aku udah ngontak-ngontak kantor di daerah Kemang segala macam, cuman, karena pandemik akhirnya aku memutuskan untuk studio Kriya ini kita fokus ke virtual studio dan kita hanya fokus ke bikin kelas kerjasama sama venue. Kayak restoran, kafe-kafe, ataupun kita diundang ke acara kantor, ataupun diundang ke acara-acara lainnya, kayak gitu. Nah, untuk yang di Bali dan Pasar itu kita hanya pengrajin aja di sana, kayak gitu. Oke. Oke, sip sip. Thank you thank you. Oke, Mas, Oke, terima kasih. makasih.